Setiap wanita mengalami masalah kehamilan di trimester pertama yang berbeda. Ini merupakan perubahan alami pada tubuh guna membantu memelihara dan melindungi janin. Permasalahan yang timbul di awal kehamilan tersebut meliputi perdarahan, payudara nyeri, keputihan, rasa lelah terus-menerus, ngidam, sering buang air kecil, emah, sembelit, kembung, dan mual. Sebanyak 25% bunda hamil mengalami perdarahan ringan di trimester awal kehamilan. Ini ditandai dengan keluarnya bercak berwarna kemerahan atau kecoklatan, tetapi dalam volume yang sedikit. Hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Terjadi perdarahan di awal kehamilan bisa menjadi tanda kalau embrio sudah dibuahi dan tertanam di dalam rahim. Namun, jika cairan berwarna merah tersebut keluar secara berlebihan, diikuti dengan nyeri atau kram perut yang tak kunjung membaik, sebaiknya bunda segera periksakan diri ke dokter. Keluarnya cairan atau keputihan di awal kehamilan adalah kondisi normal yang tidak perlu mendapat perhatian khusus. Namun, jika keputihan berubah warna menjadi kekuningan atau kehijauan yang disertai bau tidak sedap, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter kandungan bunda. Rasa lelah berkepanjangan di awal kehamilan menjadi permasalahan kehamilan di trimester pertama yang dialami hampir setiap bunda hamil. Untuk mengatasinya, bunda bisa mengonsumsi makanan dengan tinggi zat besi dan berolahraga ringan. Beberapa jenis makanan yang mengandung zat besi yaitu bayam, kacang-kacangan, daging, kuning telur, dan lain-lain. Rasa lelah berkepanjangan yang dialami bunda hamil di trimester pertama kehamilan juga dapat diatasi dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Penuhi kebutuhan tidur selama 8 jam per hari dan jangan tidur siang lebih dari 1 jam. Jika bunda memaksakan beraktivitas berat, maka dapat berakibat buruk pada janin dan kesehatan bunda. Ngidam merupakan hal yang umum dialami oleh setiap wanita di awal masa kehamilan, meskipun belum diketahui pasti penyebabnya. Kondisi ini ditandai dengan keinginan mengonsumsi makanan tertentu, bahkan makanan yang tidak disenangi sebelumnya. Perlu diingat, bunda harus menghindari konsumsi makanan yang kurang sehat secara berlebihan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa bila keinginan bunda hamil saat ngidam tidak terpenuhi, kelak bayinya akan mengeluarkan air liur terus-menerus. Namun, itu hanyalah mitos belaka yang tidak memiliki bukti ilmiah. Meski demikian, bunda hamil perlu mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Kandung kemih akan tertekan seiring dengan pertumbuhan janin. Akibatnya, bunda mengalami peningkatan frekuensi buang air kecil. Meski begitu, jangan kurangi asupan air putih setiap harinya. Tetap perbanyak minum air putih guna menggantikan cairan tubuh yang hilang. Masalah yang dialami bunda di awal kehamilan lainnya adalah MAH. MAH pada bunda hamil disebabkan oleh hormon yang mengendurkan katup antara perut dan kerongkongan. Ini akan menyebabkan asam lambung dapat naik ke kerongkongan. Konsumsilah makanan dalam porsi kecil dan sering, serta jangan mengonsumsi makanan yang terlalu ekstrim. Sembelit pada bunda hamil dipicu oleh meningkatnya kadar hormon progesteron, sehingga pencernaan makanan menjadi lebih lambat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, bunda disarankan untuk memperbanyak asupan serat dari makanan, minum air putih yang cukup, dan berolahraga ringan. Perut yang terasa kembung adalah gejala kehamilan yang cukup umum. Ini terjadi karena produksi hormon progesteron secara berlebihan demi mendukung kehamilan. Efek sampingnya, hormon ini akan melemaskan otot-otot di tubuh, termasuk otot-otot di usus. Alhasil, otot usus akan bergerak lebih lambat dan membuat pencernaan melambat dan akhirnya terjadi penumpukan gas di dalam perut. Mual pada bunda di awal kehamilan dipicu oleh meningkatnya kadar hormon penunjang kehamilan. Untuk membantu meredakan mual, bunda bisa makan makanan secara berlahan dalam jumlah kecil setiap 1 hingga 2 jam, serta menghindari makanan yang memiliki aroma yang kuat.